So guys, balik lagi sama Kula Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco X6 Pro, HP goib yang dicari-cari banyak orang. Ya, pasti kalian udah tahu ya kalau sekarang HP ini tuh susah banget buat didapetin dengan harga normal. Buat harganya sendiri sebenarnya ada di 5 juta pas ya. Tapi kalau kalian cek di marketplace banyak banget penjual yang markup harganya. Aku sendiri beli dengan harga 5,2 juta karena nggak dapet di official store-nya. Ya udahlah ya, yang jelas sekarang HP-nya udah ada di tanganku dan aku bakal ceritain apa aja tentang HP ini. Apakah HP ini worth it atau enggak? Oke, buat desain jujur aja ini aku kurang suka sama desain dari Poco X6 Pro ini, terutama bentuk kameranya yang proporsinya itu kelihatan aneh. Flashnya juga punya lingkaran yang sama kayak kameranya, jadi berasa kayak HP-HP murah yang kelihatan banget mau banyak-banyakin jumlah kameranya. Untuk yang warna kuning ini pakai bahan kulit sintetis soft touch ya, yang nyaman banget buat digenggam dan feels-nya ini kelihatan premium. Ya kalau dari segi desain aku cuma menyayangkan desain rumah kameranya aja, kalau sisanya sih ini udah oke. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, IR blaster, dan grill speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa slot micro SD tambahan. Terus ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang artinya speaker dari Poco X6 Pro ini udah stereo. HP ini punya IP rating IP54 ya yang tahan sama cipratan air ringan. Terus dia juga udah ada NFC yang posisi sensornya ada di samping rumah kameranya. Lanjut kalau buat layar, panelnya ini AMOLED. Resolusinya sedikit lebih tinggi dari Full HD Plus atau 1,5K. Luas layarnya ini ada di 6,67 inci, refresh rate 120 Hz, punya 68 miliar warna, HDR10+, support Dolby Vision, dan punya kecerahan yang bisa di-peak sampai 1800 nits. Untuk spek layar bisa kalian baca kalau ini tuh bener-bener layar yang mumpuni ya. Ini cakep banget. Buat fingerprint pun ini juga udah ada di dalam layar, yang speed bacanya ini udah kenceng banget dan nyaman buat dipakai. Ditambah ada proteksinya juga yang udah pakai Corning Gorilla Glass 5 dan Poco juga nggak pelit buat ngasih screen protector tambahan ke layarnya ini. Buat desain sih udah cakep, bezelnya tipis jadi berasa premium ketika dipakai. Overall untuk kualitas dan desain layar ini udah berasa kayak HP premium ya. Ini tentu jadi nilai positif yang jadi keunggulan HP ini juga dibanding para kompetitornya di rentang harga yang sama. Nah, kalau buat performa, Poco X6 Pro ini itu pakai chipset Dimensity 8300 Ultra yang punya fabrikasi 4 nanometer. Sementara itu buat storage, RAM-nya ini 12 GB dan internalnya ada di 512 GB. Buat chipset Dimensity 8300, ini tuh chipset yang powerful ya, performanya kenceng banget. Ya kalau buat sekedar jalanin aplikasi harian mah ini ya udah aman dan nyaman banget, nggak perlu takut bakalan lemot. Jadi langsung aja kita tes performanya main game dan lihat apakah ini enak atau enggak kalau dipakai ngegame. Main Mobile Legends, settingan yang didapat ini ada di Ultra. Pas main ini lancar banget buat dapetin 120 fps tanpa adanya kendala sama sekali. Ya beberapa kali turun tapi masih ada di 110-an fps yang mana itu masih super mulus. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini rata kanan. Bisa smooth 90 fps, HDR Extreme, dan Ultra HDR Ultra yang juga udah kebuka. Di tipe settingan yang kita pilih, semua bisa berjalan dengan lancar ya. Di smooth 90 fps ya bisa dapat rata di 90 fps. Terus HDR Extreme bisa dapat 60 fps rata dan bahkan di settingan super berat Ultra HDR masih bisa dapat 40 fps dengan stabil. Lanjut kalau buat Genshin Impact, ini aku coba di settingan lowest dulu ya, sekalian buat ngetes baterainya. Dan alhasil 60 fps ini rata disikat dong, tanpa adanya kendala sama sekali pas main. Terus pas aku coba di settingan highestnya, ini rata-rata dapetin 55 fps, yang mana ini bener-bener performa yang luar biasa, apalagi buat HP harga 5 juta gini. Nah, kalau buat baterai ini kapasitasnya 5000 mAh. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed IG dan TikTok selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Genshin di settingan lowest selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya, ini ada di 67 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full, ini butuh waktu nggak nyampe 50 menit. Kalau buat sistem operasi, Poco X6 Pro ini itu berjalan di HyperOS 1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri, dia dapetin 3 kali Android update dan 4 tahun security update. Ini hitungannya lumayan lama ya buat HP harga 5 jutaan.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco X6 Pro ini itu dibekali dengan setup 3 kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan ada kamera gimmick makro 2 megapiksel. Harusnya kalau harga segini udah nggak mainin kamera makro ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasil jujur aja ini cakep. Yang aku suka dynamic range-nya ini bagus ya, berasa luas. Terus warnanya juga natural sesuai objek asli tanpa adanya boosting warna berlebih. Nah, sisanya langsung aja cek foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Poco X6 Pro. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah-pindah lensa ya. Cuma aku nggak suka yang model slide gini, jadi kita harus kayak pelan-pelan gitu buat pindah lensanya. Ini lensa utama tadi yang ultrawide. Coba yang ultrawide kita pakai jalan. Nah ini. Oke lah ya gambarnya. Ini ada video stabil juga, cuma bisanya di kamera utama aja, nggak bisa ke ultrawide. Hasilnya seperti ini. Terus kalau ini buat Full HD 60 fps, dia juga cuma bisa kamera utama aja. Jadi di Full HD 60 nggak bisa ultrawide. Aku suka sih sama warnanya, cakep. Jadi nggak terlalu dibuat-buat, warnanya ini sesuai objek aslinya. Nah lanjut, ini ada 4K 30 fps. Ini kamera utama, hasil seperti ini. Oke, ini buat contoh perekaman video kamera depan. Ini Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Kalau backlight, oh mukanya masih kelihatan jelas. Jadi masih, hitungannya masih cukup oke lah buat kamera depan. Oke, kalau yang ini yang 60 fps, tapi nanti bakal dikompres ya ke 30 fps. Kita cuma lihat kestabilan gambarnya aja, kayak gimana. Ini aku pakai jalan. Kalau backlight ya masih jelas kelihatan juga, cakep. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, kesimpulannya Poco X6 Pro ini itu menjelma jadi monster HP 5 jutaan ya. Cuma sayang banget ini HP tuh di markup harganya, terutama di counter-counter kecil yang harusnya itu nggak terjadi ya. Ya sebenarnya ini tergantung supply and demand aja sih. Karena permintaan pasar yang tinggi jadinya dimanfaatin sama penjual-penjual yang jelas mau dapetin untung lebih banyak. Ya semoga aja pihak Poco bisa sesegera mungkin restock HP ini di official store biar banyak konsumen yang bisa dapat dengan harga normal. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.